Shalom. Semua ada sukacita. Amin. Sebelum kita mulai proses ibadah, kita satu pujian dalam puji Tuhan. Kita bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Baik teman-teman semua, Shalom. 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 Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Baik teman-teman, ini saya rasa firman Tuhan ini tidak asing lagi buat kita ya. Sudah setiap kali atau sering kali kita mendengar. Ya, baik kita akan membuka dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-23. Amsal 23 ayat yang ke-18. Semua sudah dapat kok? Sudah. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Baik, terima kasih teman-teman semua. Firman Tuhan kita itu, saya memilih satu tema, yaitu melakukan sesuatu untuk masa depan yang gemilang. Teman-teman, firman Tuhan ini sudah sering kita dengar bersama-sama, tapi saya ingin kita untuk merenungkan kembali tentang firman Tuhan ini. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita di sini pasti kita semua punya masa depan atau harapan ke depannya. Dan bagaimana untuk kita mencapai masa depan tersebut? Sehingga kita berpikir dan bekerja keras untuk mencapai keinginan kita. Teman-teman semua, sebagai pemuda Kristen, pasti kita sering berdoa siang dan malam agar cita-cita kita bisa tercapai. Tentu bukan hanya dengan berdoa, tetapi harus berdoa dan berusaha. Saudara-saudara, namun dalam proses menggapai cita-cita, seringkali harapan kita tidak sesuai dengan realita kehidupan kita. Walaupun kita sebagai pemuda ini sangat identik dengan semangat yang membara, namun tantangan demi tantangan sering membuat kita jatuh. Hal-hal duniawi banyak membuat kita jatuh. Teman-teman youth semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, ada yang menilai kegagalan itu sebagai takdir dan sudah ketetapan dari Tuhan. Dan kita harus menerimanya. Teman-teman semua, memang benar, kita tidak bisa melawan takdir. Namun kita patut banyak bersyukur. Karena apa? Karena masa depan kita itu penuh banyak misteri. Dan kita tidak tahu seperti apa takdir kita di masa depan. Sobat-sobat muda semua, ketidaktahuan kita akan masa depan seharusnya membuat kita lebih bersemangat menyambut hari esok. Mengapa? Karena sudah jelas dalam firman Tuhan tadi, sudah tertulis bahwa karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi teman-teman semua, jangan kita menilai seluruh kehidupan hanya dari satu kejadian saja. Dan jangan kita menilai suatu kejadian hanya dari satu sisi saja. Saudara-saudara semua, selanjutnya, apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi masa depan? Teman-teman, hanya sedikit dari pemuda yang benar-benar memiliki pandangan tentang masa depan. Lebih banyak pemuda yang tidak berpikir untuk merencanakan masa depan sama sekali. Mereka lebih memilih atau lebih
ingin hidup di zona nyaman masa kini tanpa beban. Saudara-saudara semua, padahal apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi penentu masa depan kita. Hal ini disebabkan oleh karena kita terlalu banyak berpikir namun kurang bertindak. Bukan berarti kita kurangi berpikir, namun mari kita bertindak sekecil apapun itu. Teman-teman semua, banyak pemuda yang pesimis dan takut menghadapi masa depan karena berpikir dan tidak pernah bertindak. Hasilnya nol besar, saudara-saudara. Kita pikir kita melakukan banyak hal, namun tidak sama sekali yang kita lakukan melakukan pekerjaan apapun. Hari ini, sebagai pemuda kita harus melakukan sesuatu untuk masa depan kita. Kita harus belajar memulai dari sesuatu yang kecil, tapi kita harus mulai dari mana? Mulai dari hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita masing-masing, yang membuat kehidupan kita dan orang di sekitar itu merasa lebih baik, teman-teman. Di sini saya ingin membagikan 3 pokok hal-hal yang dapat membuat kita dan orang kita di sekitar merasa lebih baik. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh kita kaum muda adalah memiliki keinginan yang teguh. Apapun yang terjadi, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang, saudara-saudara. Tapi seringkali sebagai pemuda, kita tidak memiliki keyakinan yang tinggi akan kemampuan diri sendiri. Namun ketahuilah, mengandalkan kemampuan sendiri tidaklah cukup. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita butuh kekuatan yang lebih besar dari yang kita pikirkan untuk tetap teguh berdiri menghadapi badai kehidupan. Hanya bersama Tuhan Yesus saja kita dapat menghadapi setiap perjalanan hidup ini, teman-teman. Mulailah segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Tanamkan dalam hati keyakinan dan pengharapan, karena di dalam Tuhan tak pernah mengecewakan. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan, kita harus siap berproses. Teman-teman semua, tidak ada sesuatu yang benar-benar instan di dunia ini. Sama halnya dengan berusaha yang butuh waktu dan kerja keras. Karena itu kita yang sebagai pemuda kita harus siap berproses. Ada banyak hal yang akan dilalui saat ingin mewujudkan suatu harapan. Pahit manis kehidupan semuanya berharga. Karena itu, saudara-saudara semua, kita nikmati setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan belajarlah dari pengalaman. Dalam penantian kita sebagai pemuda tidak boleh menyanyiakan waktu yang tersisa. Masa depan akan menakutkan saat kita hanya memikirkan tanpa melakukan apapun yang seharusnya kita lakukan. Hal yang ketiga yang ingin saya bagikan yaitu berbagi kasih. Saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu tunggu kaya untuk membantu orang lain. Tidak perlu tunggu hebat untuk memulai sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Saat kita tidak memiliki apapun, kita memiliki kasih yang siap untuk kita bagikan. Berbagi kasih yang tulus membuat kehidupan kita lebih bermakna. Dan tentu saja orang yang menerimanya juga merasa terberkati, teman-teman. Saat kita tidak bisa mengubah dunia menjadi lebih baik, maka kita bisa mengubah diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita satu persatu. Maka saudara-saudara semua, marilah ajaklah orang-orang di sekitar kita untuk memiliki keyakinan yang teguh, siap berproses, dan siap berbagi kasih. Saudara-saudara, walaupun sederhana, namun hal-hal ini penting sebagai motivasi pemuda dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu, jangan takut dan khawatir akan hari esok. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian perenungan yang dapat saya bagikan pada sore hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati teman-teman semua
dan dapat menjadi pedoman untuk kehidupan kita hari ini.